berangkat perjalanan yang mestinya hanya mungkin 2 hari gitu, jadi panjang jalan kaki, berhari-hari bahkan berminggu teman-teman. Dia berharap ketemu kabilah, nggak ketemu juga. Setiap kali kehausan, kelaparan gitu, udah hampir menyerah, ketemu air di padang pasir, dia minum. Setiap kali putus asa gitu, kayak ya udahlah kalau gitulah, udah deh, nggak jadi deh, udah mati aja deh di sini. Dia mikir, ngebayangin wajah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ingin datang kepadamu wahai Rasul, ingin bersama denganmu wahai Rasul. Terus gitu. Emang kekuatan cinta tuh kekuatan paling hebat teman-teman. Urusannya lapar, haus. Baju yang dia pakai tuh sampai udah nggak jelas lagi warnanya. Kaki tuh, bajunya tuh yang baju atas tuh sampai udah dia robek-robek sebagian kainnya untuk dia pakai buat ngiket kakinya yang berdarah-darah. Perih, pedih kakinya, kena gurun pasir panas, nggak pakai sendal. Sampai muka nggak jelas warnanya, rambut nggak jelas warnanya, gosong semuanya. Dia jalan terus tertatih-tatih. Tiap malam dia bermalam dulu gitu. Taran lagi ketemu kabilah, dia minta makan, minta air gitu kan. Tapi arahnya nggak sama, jadi dia nggak bisa barengan sama tuh kabilah. Terus begitu berhari-hari lamanya, hingga akhirnya sampailah dia di kota Yathrib, sampailah dia di kota Madinah. Dia bingung, nggak kenal siapapun, dia cuman kenal Nabi Muhammad, dan dia nggak yakin apakah Nabi Muhammad kenal sama dia. Sebab dia hanya baru bertemu sama Nabi Muhammad 1-2 kali aja, dan itu pun juga rame-rame. Kayaknya gak segitunya deh Nabi Muhammad kenal sama saya juga. Dia kayak galau gitu, kayak yang sedih gitu kan. Dia bilang, ya Allah, saya udah melakukan perjalanan, udah memberikan semuanya buat orang gitu. Nggak jadi papa kalau ternyata Nabi Muhammad kenal sama saya. Tapi kalau ternyata Nabi Muhammad bilang, siapa kamu? Ya Allah, saya mesti ngomong apa? Atau bahkan yang lebih buruknya, kalau ternyata Nabi Muhammad menolak saya, hendak kemanakah saya pergi? Kalau Nabi Muhammad ternyata menolak saya mesti pulang kemana? Saya nggak kenal siapapun, saya nggak tahu siapapun gitu. Saya hanya datang kepada Nabi karena saya cinta sama Nabi, saya beriman kepada Nabi, dan mata ba'aishi, saya nggak ngerasa nyaman hidup saya tanpa Nabi Muhammad. Begitu nyampe di Madinah, dia nyari sumur dulu. Deket masjid tuh ada sumur, biasa dipakai orang buat wudhu ataupun mandi. Dia bisa tanya-tanya, di mana saya bisa ketemu Nabi Muhammad. Orang nunjukin masjid. Udah jadi itu masjidnya waktu itu. Masjid Nabawi. Jadi dia cari sumur deket situ, dia mandi. Dia mandi. Tapi kan emang nggak punya baju apa-apa, ya udah dipakai lagi tuh. Yang tadi itu yang udah rombeng-rombeng bagian atas, dan cuman kain penutup aurat dari pusar ke lutut yang udah nggak jelas warnanya lagi. Dia bilang, saya lihat diri saya kayak gembel, padahal saya ini adalah orang kaya di kampung, saya ngapain ya saya nih ya. Tapi kan karena Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad. Dia datang, Nabi Muhammad lagi ngumpul di masjid. Dia nggak tahu nih si orang tadi ini, bahwa dari sejak dia datang ke sumur, Nabi udah mulai cerita sama sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, ada seseorang tinggalnya di kampung dekat Mekah sana itu.
Dia pernah ketemu sama saya 2 kali. Emang barengan sama orang-orang sih. Dia kira saya nggak tahu, saya mah tahu. Habis itu dia datang lagi ketika saya udah hijrah nih ke Madinah. Dia ngerasa nggak betah di kampungnya. Dia bingung mau datang apa nggak datang. Mau tinggalin kotanya apa enggak. Akhirnya dia buatkan tekad, dia mulai nabung. Sampai akhirnya udah terkumpul sekian banyak uang, dia pun mulai beli kendaraan. Dia mulai persiapan makanan dan lain sebagainya untuk berangkat pergi hijrah ke sini. Tuh orangnya lagi mandi, lagi mikir, gimana cara saya ngenalin diri sama Nabi Muhammad. Emang datang kepada Nabi nggak pernah kecewa, teman-teman. Datang ke Nabi nggak pernah kecewa. Nggak usah repot-repot ngenalin diri, enak sama Nabi itu. Gitu tuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi cerita, dia pun akhirnya sekarang sampai, kata Nabi Muhammad. Itu orang udah mulai selesai mandi itu, udah lagi jalan menuju ke masjid. Akhirnya begitu dia masuk masjid, Nabi emang udah selesai ceritanya. Sekarang dia datang kepada kita. Sahabat langsung bikin jalan di tengah. Jadi orang itu begitu masuk, udah langsung ada jalan nih di tengah-tengah antara dia langsung ke Nabi Muhammad. Nabi sudah berdiri ketika dia masuk ke pintu masjid. Nabi Muhammad memandang dia. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ahlan wa sahlan bidal bijadain, ahlan wa sahlan bidal bijadain. Selamat datang wahai pemilik 2 kain usang. Selamat datang wahai seorang yang meninggalkan semuanya hingga tersisa 2 kain usang untuk berjumpa denganku. Ahlan wa sahlan bidal bijadain. Dia pun begitu masuk ke dalam masjid, dia lihat Nabi Muhammad pas di depan dia, dan Nabi Muhammad kemudian mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad tahu semua kisah dia tanpa perlu dia ceritakan. Dia pun segera berlari menuju Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun berlari menuju dia sampai keduanya berpelukan di tengah-tengah masjid, disaksikan ribuan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus-terusan berkata, ahlan wa sahlan bidal bijadin, ahlan wa sahlan bidal bijadin. Selamat datang wahai Dzul Bijadin, selamat datang wahai Dzul Bijadin, wahai pemilik 2 kain usang, selamat datang kepadaku wahai Dzul Bijadin. Nabi Muhammad peluki, dia nangis di pelukan Nabi Muhammad. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa Rasul. Nabi Muhammad bilang, saya tahu. Saya ketangkep orang kafir Quraisy wahai Rasul. Saya tahu. Kaki saya terluka Rasul. Saya tahu. Ahlan wa sahlan bidal bijadain. Ahlan wa sahlan bidal bijadin. Datang kepada Nabi Muhammad, tidak pernah kecewa. Nabi udah tahu semuanya.